Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran yang ke-10. Ya, kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-10. Ini bagian yang kedua insyaallah taala. Apa yang kita bahas di pelajaran ini? Di sini kita membahas pembagian jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu apa? Jumlah mufidah itu adalah susunan kata-kata ya, yang ditata sedemikian rupa sehingga memiliki makna yang sempurna. Ya, mufidah artinya sempurna. Jadi ada makna yang tersampaikan dan tidak menyisakan pertanyaan, tidak menggantung. Itu dinamakan al-jumlah al-mufidah atau disebut al-jumlah saja. Jadi intinya kalau kita ngomong masalah jumlah, berarti kita ngomong masalah lebih dari satu kata, lebih dari satu kalimat. Ingat bedanya al-jumlah dan al-kalimah ya. Al-jumlah itu kumpulan al-kalimah. Al-kalimah itu kata. Jangan terjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia, tidak ya. Al-kalimah dalam bahasa Arab justru artinya adalah kata kalau dalam bahasa Indonesia. Taib. Jadi al-jumlah atau al-jumlah al-mufidah dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah. Apa pengertian al-jumlah al-ismiyah? Ini sudah pernah kita singgung dulu ya kalau tidak salah. Al-jumlah al-ismiyah itu adalah al-jumlatul lati tubda'u bil ismi. Jumlah yang diawali oleh isim. Jadi kalau ada kalimat panjang, lihat kata pertamanya. Kalau kata pertamanya isim, berarti ismiyah. Kalau kata pertamanya adalah fi'il, berarti fi'liyah namanya. Nah, sekarang kita akan pelajari ciri-ciri al-jumlah al-ismiyah dan ciri-ciri dari al-jumlah al-fi'liyah. Taib. Jadi al-jumlah al-ismiyah, ciri-cirinya adalah dia diawali atau sadarnya. Sadar artinya permulaannya, awalannya, kata pertamanya. Kata pertama dari jumlah ismiyah itu pertama dia berbentuk ismun sharih. Yang kedua dia berbentuk masdar muawwal. Yang ketiga inna wa akhawatuha. Jadi tiga hal ini yang biasanya mengawali al-jumlah al-ismiyah. Ya, ketiga hal ini yang biasanya mengawali al-jumlah al-ismiyah. Yang pertama ismun sharih. Apa itu isim sharih? Sharih artinya jelas. Ya, apa maksudnya? Kata benda yang mahsus. Kata benda yang bisa diraba, bisa dirasakan, bisa diterawang maknanya. Itu namanya ismun sharih. Ya, ismun sharih. Kita akan lihat contohnya satu persatu. Ismun sharih contohnya at-talibu mujtahidun. Ini jumlah ismiyah namanya. Kenapa? Karena dia diawali oleh isim sharih yaitu at-talibu. Jadi at-talibu ini namanya isim sharih, kata benda yang jelas. Jadi mayoritas kata benda itu adalah isim sharih. Ya, dia ada mayoritasnya adalah isim sharih. Yang maknanya jelas. Sharih artinya aja jelas. Baik. Berarti jumlah ismiyah itu terdiri dari at-talibu mujtahidun. Boleh ada lanjutannya lagi ya. Ini kebetulan saja dua kata. Boleh ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini kita patokan itu adalah kata pertamanya. Nah, jadi sadarnya. Dan ini adalah bentuk jumlah ismiyah yang paling banyak. Yang paling banyak kita dapati di teks-teks yang sudah kita baca kemarin, itu jumlah ismiyah kebanyakan dia diawali oleh isim sharih. Taib. Kemudian masdar muawwal. Masdar muawwal. Muawwal artinya ditakwil. Masdar, antum paham mana masdar ya? Ya, kitabah, qiraah itu namanya masdar. Dia kata benda tapi bermakna kata kerja. Itu namanya masdar. Sekarang masdar itu ada dua dia, masdar sharih sama masdar muawwal namanya. Masdar sharih tidak kita bahas, dia masuknya ke isim sharih. Ya, sekarang masdar muawwal. Masdar muawwal itu dia nggak terlalu kentara kelihatan isimnya, tapi dia muqaddar. Contohnya, antusalliya khairun minan naum. Engkau sholat lebih baik daripada engkau tidur.
antusalliya khairun minan naum. Loh, ini kan fiil ini tusalliya ini. Berarti jumlah fi'liyah dia. Bukan, ini jumlah ismiyah hitungannya. Karena apa? Karena dia diawali oleh masdar muawwal. Ini dia masdar muawwalnya. Antusalliya. Antusalliya. Apa sih sebenarnya masdar muawwal itu? Ya, masdar muawwal itu adalah an ditambah fiil di awal kalimat dia. Ya, di awal kalimat ada an, kemudian ada fiil setelahnya, maka itu biasanya adalah masdar muawwal namanya. Yang seperti itu dinamakan masdar muawwal. Jadi masdar muawwal itu memang bentuknya seperti ini. Dia an kemudian fiil, dan fiilnya adalah fiil mudhari, antusalliya. Ya. Maka kalimat antusalliya khairun minan naum ini sebenarnya kita baca as-salatu khairun minan naum. Antusalliya itu namanya masdar muawwal. Ya. Kemudian as-salatu ini namanya masdar sharih namanya, masdar yang jelas. Ini dia sebenarnya as-salatu isim kan? Ya, kalau ini jelas kalimat yang kedua ini bentuknya jumlah ismiyah, ya. Karena ada jelas as-salatu. Ya, tertulis jelas di sini as-salatu itu isim. Tapi kalau antusalliya dia bentuknya fiil, tapi sebenarnya dia adalah isim. Nah, ini yang disebut dengan masdar muawwal. Muawwal itu jadi takwil. Jadi as-salatu asal katanya ditakwil jadi antusalliya. Jelas ya? Antaqro'a misalkan. Antaqro'a. Berarti takwilnya adalah al-qira'ah. Ya. Antasjuda. Berarti takwilnya adalah as-sujud. Ya. Antanama. Berarti takwilnya an-naum. Ya. Antaktuba. Takwilnya berarti adalah al-kitabah dan seterusnya. Gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, harfun musyabbahun bil fi'il atau inna wa akhawatuha. Huruf yang mirip dengan fi'il yaitu inna dan saudari-saudarinya. Karena inna ini huruf yang memiliki makna sebagaimana makna yang dikandung oleh fi'il, maka dinamakan harfun musyabbahun bil fi'il. Nanti akan kita lihat. Berarti kalau ada kalimat diawali dengan inna, nah maka dia adalah jumlah ismiyah. Ya. Walaupun inna itu bukan isim. Loh, kok bisa? Ya, kita katakan ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena inna wa akhawatuha itu pasti membutuhkan namanya isim. Inna dan khobar inna. Isim inna, isim kan. Berarti dia membutuhkan isim. Maka kita melihat ke kata selanjutnya. Innallaha. Itulah kenapa para ahli bahasa menyimpulkan jumlah ismiyah itu sadarnya. Sadar itu artinya permulaannya. Nah, permulaannya adalah 3 kata ini. Isim sore, ini yang paling banyak. Masdar muawwal, yang perlu kita takwil dulu masdarnya. Kemudian, inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Jelas insya Allah ya. Nanti akan kita jelaskan lagi di kitab. Kemudian, jumlah yang kedua, al-jumlah al-fi'liyah. Sadarnya bagaimana? Ya, dia diawali oleh 2 hal. Yang pertama, fi'lun tamun. Yang kedua, fi'lun naqisun. Fi'lun tam artinya sempurna. Fi'il yang sempurna artinya fi'il yang hanya butuh kepada fa'il. Ya. Fi'il yang hanya butuh kepada fa'il. Misalkan ya zahaba. Zahaba doang nggak sempurna kalimatnya. Tambahkan Muhammad. Zahaba Muhammadun. Itu namanya fi'il tam namanya. Fi'il yang sempurna. Tapi kalau kana Muhammadun. Sempurna apa enggak? Nggak sempurna, harus ada khabarnya kan. Kana Muhammadun qaiman misalkan. Nah, berarti kana itu namanya fi'il naqis. Itu ya. Jadi fi'il itu ada 2, tam dan naqis. Yang tam ini yang mayoritas fi'il. Zahaba, qara'a, jalasa. Dia cukup ada fa'il selesai. Ya, fi'il tam namanya seperti itu. Ja'a Muhammadun selesai. Ya, fi'il dan fa'il selesai. Tapi kalau fi'il naqis dia butuh kepada khabar, ya, butuh kepada isim kananya, dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Fi'il tam, contohnya ja'at talibu. Ja'a. Ya, ja'a doang, nggak akan sempurna kalimatnya. Maka kita datangkan fa'ilnya itu at-talibu. Ja'at talibu. Ya, berarti sudah sempurna kalimatnya. Ini jumlah fi'liyah. Kemudian fi'il naqis, contohnya kana. Kana talibu mujtahidan. Kalau antum mengatakan kana talibu doang, ya nggak sempurna, dia nakis artinya kurang, ya dia kurang, dia
sifat fiilnya kurang, butuh kepada khobarnya. Atau kita katakan kana doang, nggak cukup. Harus ada isim kana dan khobar kana untuk menyempurnakan maknanya. Taib. Ini dia pembahasan tentang sodar atau awalan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu biasanya diawali isim sore, masdar muawal, dan inna wa akhawatuha. Kemudian jumlah fi'liyah biasanya diawali oleh fi'il tam dan fi'il nakis, atau kata lainnya kana wa akhawatuha. Jadi kalau ada kata kana nanti, nah maka dia jumlah fi'liyah, karena kana itu fi'il. Ya, tapi kalau inna tadi bukan jumlah harfiah, ya nggak ada jumlah harfiah, hanya ada ismiyah dan fi'liyah. Perhatikan ya, innallaha ghafurun dan sama kana talibu mujtahidan. Innallaha ghafurun ini jumlah ismiyah. Ya, karena tidak ada jumlah harfiah, berarti kita coret innanya, lihat ke kata selanjutnya, yaitu lafzul jalalah, isim dia, di jumlah ismiyah. Kemudian kana talibu mujtahidan ini jumlah fi'liyah. Nggak perlu kita coret di sini karena kana itu sendiri adalah fi'il. Lebih tepatnya namanya fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis? Fi'il yang butuh kepada isim dan khobarnya untuk menyempurnakan maknanya. Intinya dia banyak yang dibutuhkan. Tidak cukup dengan satu fa'il saja. Karena tolibu nggak cukup dia. Harus ada kata mujtahidan. Taib. Kita kembali ke kitab. Taib. Di sini dikatakan al-jumlatu imma ismiyatun wa imma fi'liyatun. Jumlah itu entah dia ismiyah atau dia fi'liyah. Hanya ada dua kemungkinan ini. Ya, tidak ada jumlah harfiah, ya, nggak ada jumlah harfiah. Kalau diawali dengan huruf, lihat huruf apa, kata apa setelah huruf tersebut. Baru kita bisa menentukan ismiyah atau fi'liyahnya. Fal jumlatul ismiyah, kita mulai dari jumlah ismiyah. Hiyallati sadruha. Jumlah ismiyah itu adalah yang sadarnya. Sadar itu artinya permulaannya, ya, sumbernya, awalannya maksudnya. Yang awalannya yang pertama ismun sharih. Ya, isim sharih contohnya Allahu ghafurun, hadhihi madrasatun, ana mujtahidun. Maksudnya isim sharih itu ada, dia bisa antum baca Allahu, hadhihi, ana, ya. Ya, di sini patokannya ini namanya isim sharih. Ya, hadhihi, kemudian ana, ya, intinya dia tertulis, tidak muqaddar gitu. Itu namanya ismun sharih. Beda dengan masdar muawal yang ya, masdar muawal contohnya wa antasumu khairul lakum. Nah, ini kalimat ini, ayat ini adalah jumlah ismiyah. Kok bisa? Ini kan tasumu kan fi'il mudhari dia. Ya, karena dia diawali masdar muawal, dan masdar muawal itu hitungannya dia adalah isim. Karena fa antasumu takdiruhu siyamukum. Ya, tasumu ini bacanya siyamukum, antasumu, ya, siyamukum. Kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Siyamukum maksudnya puasa lebih baik bagi kalian. Sama maknanya. Ya, hanya saja siyamukum itu bentuknya isim sharih, antasumu bentuknya masdar muawwal. Jadi isim sharih sama masdar muawwal ini bertolak belakang dia. Kalau isim sharih antum bisa langsung tunjuk ini isim, ini isim, ini isim, selesai. Kalau masdar muawwal mikir dulu nih. Antasumu nih masdarnya apa nih? Oh, siam. Siam itu isim, baru ketemu. Gitu ya. Itulah kenapa dinamakan muawwal. Muawwal artinya mufassar, ditafsirkan. Perlu penafsiran dulu untuk bisa menentukan isimnya. Nah, kemudian yang ketiga, sodar yang ketiga adalah harfun musyabbahun bil fi'li. Huruf yang mirip dengan fi'il, ya, yaitu inna wa akhawatuha maksudnya. Ya, harfun musyabbahun bil fi'li itu inna wa akhawatuha. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Kenapa dia dimiripkan dengan fi'il? Karena dia beramal seperti amalan fi'il. Ya, fi'il itu kan bisa memansubkan, bisa memarfu'kan. Inna juga begitu, bisa memarfu'kan, bisa memansubkan. Ya, innallaha. Nah, fathah kan di situ. Mansub dia disebabkan oleh inna. Seharusnya kan fi'il yang bisa memansubkan itu ya. Darabatu Muhammadan. Muhammadan itu mansub karena ada fi'il di situ. Nah, itulah kenapa inna disebut harfun musyabbahun bil fi'il. Dan bukan hanya inna saja, wa akhawatuha, dan saudari-saudarinya. Baik, ini dia 3 sodar dari jumlah ismiyah. 3 awalan dari
al-jumlah al-ismiyah. Berarti inna, ya kalau ketemu kalimat diawali dengan inna, itu pasti jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, lawan dari jumlah ismiyah adalah al-jumlatu al-fi'liyatu. Hiyallati sadruha. Itu kalau jumlah fi'liyah sadarnya fi'lun tamun. Fi'il yang sempurna. Contohnya tola'atis syamsu. Matahari terbit. Tola'at syamsu. Matahari terbit. Jadi fi'il tam, ini ada pengertiannya di sini ya. Ini dia pengertiannya. Tulisan kecil. Fi'il tam yahtaj ila fa'ilin. Dia butuh kepada fa'il doang. Ya. Tola'at butuh fa'il. Asyamsu. Selesai. Datangkan fa'il, kalimatnya sempurna. Ini namanya fi'il tam. Wal fi'lun naqis, dan fi'il naqis yahtaj ila ismin wa khabar. Dia butuh kepada isim dan khabar. Ya. Isim kana dan khabar kana. Contohnya, kanal jawu baridan. Ya. Kanal jawu baridan. Ini jumlah fi'liyah ini. Ya, karena kana itu fi'il. Nah, dan fi'ilnya fi'il naqis. Kenapa dinamakan fi'il naqis? Karena dia butuh kepada isim yaitu al-jawu dan khabar yaitu baridan. Ya, jadi al-af'al an-naqisah hiya kana wa akhawatuha. Fi'il naqis itu kana dan saudari-saudarinya. Baik, kita lihat contoh-contoh yang lain di sini. Al-jumlah al-ismiyah Allahu ghafurun. Antasumu khairun lakum. Innallaha ghafurun. Allahu ghafurun ini isim sorry, ya, diawali oleh isim sorry. Kemudian antasumu khairul lakum ini masdar muawwal. Kemudian innallaha ghafurun ini inna, ya, atau huruf musyabbah bil fi'il. Kemudian jumlah fi'liyah tola'at ini fi'il tam. Kemudian kana ini fi'il naqis. Ini contoh-contohnya. Baik. Kemudian istakhrij ma fid darsi minal jumalil ismiyah wa ayyin naw'a sadri fi kulli wahidatin minha. Lihat dari teks di awal kemarin yang mana jumlah ismiyah dan tentukan jenis masing-masing sadarnya. Ya, awalannya itu apa? Isim sorry, masdar muawwal atau harfun musyabbah bil fi'il. Ya. Kemudian latihan yang kedua kita diminta jumlah fi'liyah. Taib. Kita mulai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Taib, kita mulai dari jumlah ismiyah. Kita cari jumlah ismiyah dan kita tentukan sadarnya. Ya, sadar masing-masing. Apakah isim sorry, masdar muawwal atau harfun musyabbahun bil fi'li. Kita kembali ke hiwar. Taib, ismiyah dulu ya. Ronal jarosu wa bada'atil hissatul khamisatu. Ya. Kalau kita ingin menentukan kalimat itu fokus saja kata pertama pada setiap awalan setelah tanda baca. Ya, bada'at. Nah, ini udah masuk kalimat kalimat baru. Marrat, ya, saima, taufiku, ba'duhum. Nah, itu adalah apa? Nah, itu adalah awalnya. Jadi kita fokus ke kata-kata itu. Kata-kata yang setelah tanda koma ini. Kita mulai dari rona fi'il, dari jumlah fi'liyah dia. Ini juga fi'il. Saima fi'il, taufiku juga fi'il. Ba'duhum waqafa yakhtubu. Ini ba'du itu ya ini jumlah ismiyah. Ini masuknya isim sorry ya. Ini jumlah ismiyah. Fa ba'duhum waqafa yakhtubu. Ini jumlah ismiyah isim sorry. Jadi kita kasih nomor 1 ya. Ini sodar nomor 1. Nomor 1 itu maksudnya isim soreh ya. Nomor 2 masdar muawwal. Nomor 3 inna wa akhawatuha. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu ala saburani sama. Dakhalal muraqibu fajatan wa qala ma hadha amrukum fawda. Ka'annal fasla sukun. Nah, ini dia. Ka'annal fasla. Ini jumlah ismiyah juga. Karena ka'anna merupakan akhawat dari inna. Berarti ini nomor 3. Inna mudarrisakum maridun. Nah, ini juga isim. Nah, ini jumlah ismiyah. Ini nomor 3 juga. Falam yahduril yauma. Falam yahdur. Nah, bukan ya. Fayumkinukumudz dzahabu ilal maktabati awil insirafu. Al-insirafu ilal mahaji. Nah, ini juga jumlah ismiyah.
Dia menggunakan isim sore. Ya, afwan, nomor 1 berarti. Antadhabu ilal maktabati khairul lakum. Nah, ini dia. Antadhabu, ini jumlah ismiyah, bentuknya masdar muawwal, nomor 2 berarti. Kharajna min mabnal ma'had kanat as-sa'atu tsaniyata asyrata wan nisfa ra'a ba'du zumala'i an na'uda mudarrisan al-marida wa qultu lahum laysal waqtu munasiban lil iyada sana'uduhu ba'da salatil ashri insyaallah. Qalu ar-ra'yu ra'yuka. Ar-ra'yu ra'yuka. Nah, ini kalimat baru ini. Ar-ra'yu ra'yuka, ini bentuknya isim sore, jumlah ismiyah. Jadi cara menentukan itu selain melihat kepada tanda ini ya, tanda baca, patokan ke tanda baca, juga melihat dari sempurna apa tidaknya kalimat itu. Ya. Sana'uduhu ba'da salatil asri insyaallah. Ini udah sempurna kalimatnya, ada fi'il, fa'il, keterangan waktu sebagainya. Kemudian qalu ar-ra'yu ra'yuka, ini berarti kalimat baru. Jadi setiap tanda baca ini kalimat baru. Baik, ini dia jumlah ismiyah semua, ya. Jumlah ismiyah. Ini satu lagi tadi belum. Ini ba'duhum, ini jumlah ismiyah sama dengan yang pertama tadi, nomor 1. Isim sore. Baik, kemudian kita diminta di latihan selanjutnya untuk mencari apa? Jumlah fi'liyah. Ini banyak sekali jumlah fi'liyah. Kita mulai dari Ronal Jarasu. Ini jumlah fi'liyah. Nomor 1 ini fi'il tam. Kemudian bada'at. Bada'at, ini juga fi'il tam. Marrat, ini juga fi'il tam. Kemudian sa'imatulab, sa'ima'at-tullabu, ini juga fi'il tam. Jadi anak kasih warna ini hanya untuk yang untuk jumlah fi'liyah ya. Yang warna hijau ini jumlah fi'liyah, warna kuning jumlah ismiyah. Tofiku itu fi'il dia, berarti jumlah fi'liyah jenisnya fi'il tam. Kemudian dakhalal muraqibu, dakhala fi'il tam. Ingat mayoritas fi'il itu fi'il tam dia. Amrukum fawdo, ini masuk kalau ini jumlah ismiyah ya, amrukum fawdo. Ma hadza amrukum fawdo isim sharih dia, nomor 1. Isma'u, ini fi'il, berarti jumlah ismiyah. Ini kalimat sempurna ini ya, fi'il dan fa'il soalnya. Isma'u, fa'ilnya waw di sini. Falam yahdur al-yauma, lam yahdur, patokannya yahdur di sini ya. Lam itu huruf dia. Jadi kita lompat langsung lihat ke kata selanjutnya. Yahdur, fi'il. Ya, fi'il dan fa'ilnya domir huwa. Berarti dia fi'il tam. Fayumkinukum, yumkinu fi'il tam. Kan ada fa'ilnya az-zahab. Kemudian kharajna juga fi'il tam. Kanatis sa'atu tsaniyata asyrata wan nisfa. Ini jumlah fi'liyah bentuknya ini fi'il nakis. Ro'a ba'du zumala'i, ro'a fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Fi'il apa? Fi'il tam. Zumala'i an na'uda mudarrisan al-maridha faqultu lahum laisal waqtu munasiban. Laisa ini akhawat kana, berarti dia fi'il nakis. Na'uduhu ba'da salatil asri. Ya. Sana'uduhu ba'da salatil asri. Ini fi'il tam. Insyaallah qalu ar-ra'yu ra'yuka. Tapi perhatikan di sini ana pakai kitab yang berbeda, cetakan yang berbeda ya. Kalau di yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin sana'udu ba'da salatil asri. Kita katakan kemarin sana'udu itu bisa diartikan dua, menjenguk atau kembali. Nah, tapi kalau sana'uduhu dia harus maknanya menjenguk doang. Kalau di sini menjenguk dia. Di kitab yang kemarin sana'udu nggak ada hu-nya ya. Nah, karena ada ya'udu itu butuh objek mutadi dia. Jadi harus ada domir di situ sana'uduhu. Sana'uduhu ini yang benar ya.
Sana'uduhu. Kita akan menjenguk dia, itu guru yang sakit itu, setelah salatil asar. Taib. Ini dia contoh-contoh dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dari dari teks yang sudah kita baca di awal dulu, di pertemuan pertama kemarin. Taib. Itu jumlah ismiyah, ini tadi udah kita cari. Sekarang latihan yang ketiga. Ini masih ada waktu insyaallah ya. Taib. Lanjutkan sedikit lagi. Hawil al-masadira al-waridata fil jumalil atiyati ila masadira muawwalah ila masadira muawwalatin. Rubahlah masdar-masdar yang ada dalam kalimat-kalimat berikut kepada masdar muawwal. Berarti tinggal kita cari asal fiilnya saja. Ya, asal fiilnya. Masdar muawwal itu diawali an ya. An apa gitu. Ya. Type. Nah, sepertinya kita cukupkan sampai di sini kayaknya ya. Akhwannya kita cukup sampai di sini saja. Itu tadi udah lumayan banyak yang harus difokuskan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya khusus untuk membahas latihan yang ketiga sampai selesai. Insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.